Ya, pada hari ini kan Hizbut Tahrir mengadakan sebuah acara. Temanya adalah tolak Ahok, haram pemimpin kafir. Artinya kita ingin menegaskan pada seluruh umat muslim bahwa di dalam Islam seluruh ulama sudah bersepakat bahwa pemimpin kaum muslim itu adalah harus beragama Islam. Nah, sehingga acara pada hari ini kita mensosialisasikan bahwa tidak ada satupun alasan bagi seorang muslim untuk memiliki pemimpin yang non-muslim atau orang kafir. Nah, sehingga kita mengharuskan pemimpin itu adalah harus seorang muslim dan menerapkan Islam. Jadi itu pandangan kita terhadap Ahok. Aksi ini tidak ada urusan sama sekali dengan sara. Kenapa? Karena memang Islam itu memandang bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kodoknya Allah, takdir Allah itu tidak perlu dipermasalahkan. Kita lahir di mana, kita lahir sebagai etnis apa, itu tidak perlu dipermasalahkan karena itu bukan sesuatu yang kita pilih. Tetapi sesuatu yang kita pilih itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti apakah dia seorang etnis Cina, apakah dia seorang etnis Jawa, Sunda, kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi yang kita permasalahkan adalah di dalam Islam haram hukumnya atau dilarang oleh Allah untuk memiliki pemimpin yang bukan muslim. Nah, jadi itu sebenarnya kita permasalahkan. Jadi siapapun dia, apakah dia orang Cina, ataukah dia orang Sunda, apakah dia orang Jawa, apakah dia orang Arab, apakah dia orang India, ataukah dia orang Barat, dia boleh sekali untuk memimpin kaum muslimin. Syaratnya adalah ada 7 yang sudah kita sepakati: muslim, balik, berakal, merdeka, laki-laki, dan seterusnya. Nah, sehingga itu yang kita permasalahkan bukan pada isu saranya, tapi taklif hukum dari Allah bahwa seorang muslim itu diharuskan pemimpinnya juga seorang muslim. Saya selalu mengatakan bahwa tidak cukup seorang muslim punya pemimpin yang muslim. Karena berbeda antara mendudukkan seorang muslim menjadi seorang pemimpin dengan mendudukkan Islam menjadi sistem kepemimpinan. Itu dua hal yang berbeda. Maka di dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Atau sebenarnya Allah cuma menyampaikan dalam ayat yang lain, innallaha ya'muru an tu'addul amanata ila ahliha. Ya, fa idza hakamtum bainan nas antahkum bil adl. Jadi sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk memilih seorang yang amanah di antara manusia, seorang yang ahli. Siapa itu yang ahli di antara manusia yang amanah? Yang ketika mereka menetapkan hukum di antara manusia, maka mereka menetapkan dengan adil. Nah, ulama bersepakat tidak ada keadilan kecuali Islam. Nah, karena itulah Allah berfirman lagi dalam surat yang lain, ayat yang lain, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Jadi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, inilah orang yang zalim. Nah, berarti pemimpin itu harus seorang muslim dan sistem kepemimpinan harus Islam. Nah, kalau ada seorang muslim yang memimpin tapi dia tidak menerapkan sistem Islam, berarti cuma satu kewajiban yang terlaksana, tapi satu kewajiban lagi belum terlaksana. Karena itulah seorang muslim harus menuntut pemimpin muslim dan sistem kepemimpinan yang Islam. Ya, pada saat ini kita memberikan kesadaran pada seluruh umat muslim. Pertama mereka harus tahu bahwa kewajiban di dalam Islam adalah memiliki pemimpin yang muslim. Yang kedua, kesadaran lagi bahwa mereka harus tahu bahwa pemimpin yang sekarang juga itu bisa diangkat karena sistemnya bukan sistem Islam. Jadi demokrasi yang ada itu dia memperbolehkan ada calon yang non-muslim. Dia memperbolehkan non-muslim bisa jadi seorang pemimpin. Nah, ini yang menjadi problem yang harus mereka sadari juga. Berarti ke depan jangka panjangnya mereka harus mengalihkan kepercayaannya itu bukan hanya pada seorang pemimpin muslim, tapi pemimpin yang mau menerapkan sistem Islam. Itu harapan kita ke depan.